Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa dari kelas MI 2C. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum yang sudah saya kerjakan, yaitu mengenai form processing dan form validation. Di sini ada pembuatan form. Nah, form merupakan salah satu fitur penting di sebuah web yang sekaligus paling kompleks karena melibatkan banyak hal, mulai dari pencarian form, desain tampilan, proses penerimaan data, validasi inputan form, hingga menyimpan data hasil form ke database. Nah, yang pertama, untuk membuat form, pertama-tama kita membuat controller bernama mahasiswa controller dengan perintah PHP artisan make controller mahasiswa controller. Nah, jika sudah membuat, untuk membuat controller ini kita bisa membuka Visual Studio Code-nya, kemudian kita buka terminal, kemudian kita new terminal, tunggu sampai proses selesai, kemudian ketikkan kode PHP artisan, maksud saya controller mahasiswa PHP artisan make controller mahasiswa controller. Nah, jika sudah terbuat, maka tampilannya akan seperti ini. Ini berada di controller, kemudian di sini. Kemudian kita buka file root, kemudian kita bisa menambahkan kode seperti ini. Root get index mahasiswa controller class dan index. Nah, artinya ketika halaman root atau localhost 8000 diakses, jalankan metode index milik mahasiswa controller. Nah, kemudian kita buat metode index pada mahasiswa controller dengan program sebagai berikut. Nah, isi dari metode ini hanya satu baris saja, yaitu perintah untuk menampilkan view form pendaftaran.blade.php. Nah, setelah kita membuat metode index tadi di mahasiswa.controller, kita membuat form di pendaftaran.blade.php seperti ini. Ini adalah kode programnya. Nah, ini berada di resource view, kemudian from pendaftaran.blade.php. Nah, di sini ada name, nama lengkap, email, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini ada memakai button, yaitu kita bisa memilih jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Setelah itu juga ada jurusan dan juga alamat. Kemudian ada tombol submit yang nantinya itu ada tulisan daftarnya. Kemudian kita akses di root pada web browser. Ini untuk tampilannya seperti ini. Seperti ini untuk tampilannya. Nah, setelah itu, ketika form sudah tersedia, kemudian di dalam tag form, saya menuliskan atribut form action URL proses form. Nah, inilah alamat pengiriman nilai form ketika tombol submit ditekan. Nah, ketika tombol submit tadi ditekan, tampilannya akan not found, 404 not found, karena root untuk alamat proses form belum tersedia. Nah, selanjutnya kita bisa membuat root untuk alamat proses form. Seperti ini untuk rootnya. Ini pada baris ke-7 ini untuk rootnya, yaitu root get process form mahasiswa controller class, kemudian ada proses form seperti ini. Nah, kode root di baris kedua ini artinya jika alamat atau proses form diakses, panggil metode proses form yang ada di mahasiswa controller. Nah, jadi setelah kita submit itu, kita akan dibawa ke form yang sudah kita submitkan tadi. Nah, setelah itu kita modifikasi file mahasiswa controller seperti ini. Kita bisa menambahkan public function process form request string request. Kemudian ada dump string request. Nah, penambahan kode request di dalam metode process form ini supaya kita bisa mengakses variabel string request yang sudah berisi request object. Nah, kemudian variabel request ini di dump untuk
sekedar melihat isinya. Nah, kemudian akses metode ini dengan cara mengisi form seperti yang tadi menggunakan data, lalu kita klik tombol daftar, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengambil nilai dari inputan, kita bisa memodifikasi isi metode proses form menjadi seperti ini. Seperti ini, ada echo string request name echo br. Berlaku juga untuk semuanya ini. Kemudian isi kembali semua nilai form lalu klik daftar, maka tampilannya akan seperti ini. Semua inputan form sudah bisa diakses. Nah, setelah kita klik daftar, kemudian kita sudah memodifikasi beberapa kode program tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita beralih ke post request dan share. Kita beralih ke CSRF token. Nah, pertama, nilai atribut dari tag form yang ada di dalam form pendaftaran harus diubah menjadi post. Nah, ini tuh berada di bagian form pendaftaran PHP. Nah, ini yang tadinya metodenya itu get, kita ubah menjadi post. Nah, setelah itu, karena sekarang form disubmit dengan post request, maka untuk route juga harus dimodifikasi dengan route get menjadi route post. Setelah ini kan sudah diganti menjadi post, maka route-nya yang di web.php ini juga harus diganti. Nah, seperti ini untuk route-nya. Nah, setelah itu, akses route, buka halaman localhost 8000, input beberapa data sembarang, lalu klik submit. Nah, di sini itu akan tampil, masih tampil halaman error yang disebabkan karena jika form dikirim menggunakan metode post, Laravel butuh sebuah CSRF token. Nah, setelah ini tambahkan perintah add CSRF ke dalam tag form di dalam view seperti ini. Nah, ini di form pendaftaran.play.php. Nah, ini CSRF. Setelah itu kita cek ke di web browser. Nah, nilai form bisa terlihat di web browser. Artinya, untuk mengakses nilai form yang dikirim dari metode get maupun post, kita tetap menggunakan perintah yang sama, yaitu string request, kemudian nama inputan form. Nah, untuk CSRF sendiri sudah diproses otomatis oleh Laravel. Jadi, kita tidak perlu menambahkan kode apapun ke dalam controller. Itu. Kemudian kita beralih ke validasi form dari request object. Selanjutnya adalah proses validasi. Nah, validasi ini sendiri adalah pemeriksaan inputan form agar sesuai dengan data yang kita inginkan. Misalnya terdiri dari 8 digit. Nama tidak boleh kosong, alamat email harus sesuai dengan format sebuah email, dan seterusnya. Nah, untuk proses validasi ini, pertama-tama kita harus memodifikasi metode proses form dengan tambahan proses validasi. Nah, seperti ini. Di sini ada validate data, request validate. Nah, seperti ini ya. Setelah menambahkan ini, kita input ulang form dengan mengisikan data yang salah. Kemudian kita klik daftar. Nah, ini untuk data yang salah. Nah, maka pendaftaran mahasiswanya langsung merefresh. Nah, hasilnya adalah form seolah-olah refresh. Tidak ada hasil inputan yang tampil dan juga tidak ada pesan error. Nah, sebenarnya halaman form ini sudah mengalami proses redirect. Ketika form disubmit, semua nilai inputan form akan dikirim dan diproses oleh halaman localhost 8000 proses form. Namun, karena ada data yang tidak lolos validasi, Laravel secara otomatis akan meredirect kembali ke halaman asal form beserta pesan error, namun pesan error ini tidak tampil karena harus diakses terlebih dahulu. Nah, setelah itu tadi kita beralih ke mengakses pesan error terpisah. Laravel juga menyediakan cara
jika kita ingin menampilkan pesan error untuk inputan tertentu saja, yakni terpisah untuk setiap inputan form. Perintah add error merupakan perintah khusus blade yang dipakai untuk memeriksa apakah terdapat error untuk inputan yang ditulis sebagai argumen Nah, jika ada error, blok kode program antara add error sampai dengan end error akan dijalankan. Di dalam blok kode program ini, kita bisa mengakses variabel string message yang hanya berisi pesan error untuk inputan itu saja. Nah, dengan tambahan ini, saya akan modifikasi ulang file form pendaftaran.play.php agar pesan error tampil secara terpisah di bagian bawah setiap inputan dan tidak lagi secara global di atas form. Yang pertama kita tentunya memodifikasi kode program pada form pendaftaran.play.php seperti ini. Ini modifikasinya di sini. Nah, ini. Setelah itu, kita bisa mengakses di web browser, maka tampilannya akan error seperti ini. The name file is required. Nah, seperti ini. Setelah itu kita beranjak ke validator class. Nah, validator class ini sendiri adalah sebuah package yang berada di Illuminate Support Package Validator. Nah, kelas validator dipakai jika kita ingin memiliki kontrol lebih terhadap setiap proses yang terjadi. Salah satunya membuat pesan error sendiri. Untuk langkah yang pertama, kita membuat root baru dengan kode program seperti di bawah ini. Kita tuliskan di web.php seperti ini. Nah, ini untuk root baru yang ditambahkan. Lalu kita modifikasi nilai atribut action dari tag form di dalam form pendaftaran seperti ini. Proses form validator. Ini di form pendaftaran.play.php seperti ini. Lalu kita sekarang ketika form disubmit, data inputan form akan diproses oleh metode proses form validator. Berikut ini untuk kode programnya. Ini berada di sini. Di mahasiswa.control. Nah, ini untuk pesan-pesan error nanti. Nah, jika sudah di baris 35, saya menjalankan metode validator make yang hasilnya ditampung dalam variabel validator. Variabel validator di sini akan berisi sebuah objek dari validator class. Kemudian, sebagian argumen kedua diisi dengan associative array dari syarat validasi. Penulisan array ini sama seperti syarat validasi pada contoh yang kita menggunakan string request validate. Nah, argumen ketiga berupa associative array yang berisi pesan error. Lalu setelah mengisi ketiga argumen untuk validator make, kita harus tulis kode program untuk menjalankan proses redirect secara manual. Apabila seluruh inputan form lolos validasi, maka metode string validator fails akan mengembalikan nilai false dan block else yang akan dijalankan. Nah, block else ini berisi kode program untuk menampilkan semua inputan form yang diakses dari request object. Nah, setelah kita memodifikasi kode program tadi, kita coba inputkan beberapa data yang salah dalam form. Seperti ini, seperti tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini harus berukuran 8 karakter. Nama minimal fungsi 3 karakter, harus diisi dengan alamat email yang valid, dan jenis kelamin wajib diisi. Seperti ini. Nah, mungkin itu saja. Untuk penjelasan singkat mengenai form processing dan form validation. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.